Orang yang paling dekat kepadaku itu, orang yang bahagia itu, orang yang tidak pernah duduk dengan aku, yang tidak berjabat tangan dengan aku, yang tidak pernah sholat dengan aku, tapi dia melakukan sesuatu aktivitas sebagaimana aktivitas yang aku ajarkan kepadamu, sehingga mereka tuh kerinduannya kepadaku melebihi daripada kerinduanmu kepadaku. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu dilihat langsung oleh para sahabat. Tetapi kita yang tak pernah mimpi, ya mimpi saja belum, apalagi berjumpa beliau dalam keadaan jaga, duduk bersama Nabi, ya bercakap-cakap dengan Nabi, ya itu sesuatu yang perlu kita syukuri. Kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang tidak berkesempatan, walaupun kita tidak melihat Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung orang yang tidak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepadaku. Sahabat untung besar. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba. Tapi 3 kali Rasulullah mengucapkan, man lam yarani wa amanani. Orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak melihat aku, tapi dia punya iman kepada aku. Artinya, kalau dibahas secara falsafah ini kan, para sahabat itu melihat Nabi terkagum-kagum dengan akhlaknya, terkagum-kagum dengan ilmunya, terkagum-kagum dengan kesederhanaannya, dan lain sebagainya. Imannya itu memuncak, ya seakan-akan pantaslah. Karena dipertontonkan oleh Allah SWT kepada sahabat, sehingga sahabat itu tidak goncang imannya kepada Rasulullah. Tapi kita tidak pernah berjumpa. Sampai-sampai orang-orang yang berselawat itu menangis-nangis, seakan-akan hadir di tengah-tengah mereka. Padahal dia tidak. Hanya seakan-akan merasakan, seakan-akan Rasulullah hadir di tempat itu karena keselawat kita. Ya, tetapi kita yakin Rasulullah hadir. Ya, siapa yang berselawat kepadaku, aku akan hadir bersama mereka. Nabi hadir. Dan bagaimana bisa hadir, Beb? Kalau di sini selawat, di sana selawat, di sana selawat, ada 1 juta umat duduk bersama berselawat. Apakah benar mereka dihadir oleh Nabi Muhammad SAW? Itu kalau secara akal-akalan kita jawab juga dengan akal-akalan. Ya, kalau ada 1 juta piring yang dikasih air, ya, dan masing-masing ada di tempat itu ada piring yang isi air di tempat 1 juta tempat yang bersamaan. Ayo kamu lihat di bawah di piring itu, adakah bulan? Ayo dilihat. Ternyata ada bulan di piring itu. Di sana ada bulan, di sana ada bulan. Padahal bersamaan melihat bulan. Itu bulan, apalagi Nabi. Anta syamsun, anta badrun, anta syamsun, anta nurun. Anta badrun fawqa nuri. Kamu adalah ya Rasulullah adalah matahari. Engkau ya Allah bulan, engkau cahaya. Dan engkau di atas cahaya daripada cahaya-cahaya itu. Jadi Nabi Muhammad luar biasa seperti itu. Jadi kalau ada orang yang ini kan akal-akalan, ya kenapa kamu harus akal-akalan juga? Bertanya. Ya, jadi kalau akal itu dijawab dengan akal. Kalau misalkan kamu tidak bisa menerima, apa benar Rasulullah itu Isra Mi'raj dengan tanpa pesawat dan sebagainya, dengan burak, ya, dengan burak ke sana, dari Palestina sampai ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga bersama Jibril. Ya. Nah itu kamu percaya? Dalam 1 malam Nabi Muhammad berangkat sampai masuk datang kembali ke Madinah dalam keadaan semalam atau setengah malam? Nggak bisa. Sampai orang Yahudi mengatakan, ya Muhammad, apakah kamu berani kamu mengatakan di tengah-tengah masyarakat, kalau kamu berkata itu benar, perkataanmu berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan pulang sebelum subuh, berani katanya Nabi Muhammad. Ya. Akhirnya dikumpulkan orang-orang, ya, sama mereka. Muhammad, kamu ceritakan kepada saya apa yang kamu ceritakan pada malam hari ini. Diceritakan sama Nabi. Ya. Kalau begitu Muhammad, angkat kakimu. Suruh angkat kakinya Rasulullah 1. Diangkat sama Nabi.
Terus angkat kakimu yang kiri. Diturunkan yang kanan, diangkat yang kiri. Orang Yahudi mengatakan, Muhammad, bagaimana kamu akan terbang ke langit sementara satu jengkal saja dari tanah kamu tidak bisa mengangkat kedua kakimu bersamaan? Oh, kalau demikian kamu tanya sama Ali. Tanya sama Ali. Ya Ali, diantar sama para sahabat itu. Diantar sama Ali kepada Ali. Ya Ali, aku sudah disuruh tanya sama kamu tentang masalah peristiwa yang terjadi pada sahabatmu yang bernama Muhammad itu. Lalu aku tidak percaya. Ketika aku disuruh ngangkat kakinya, yang kanan dia ngangkat, disuruh ngangkat yang kiri, diturunkan yang kanan, yang kiri diangkat. Saya bilang, Muhammad, kalau satu jengkal saja kamu tidak bisa mengangkat kakimu bersamaan, bagaimana kamu akan naik ke langit? Diasalah itu pedang, ya, tebas lehernya orang Yahudi itu. Teriak semua sahabat-sahabat, ya Ali, kenapa kamu tebas itu lehernya orang itu? Hei Abu Bakar, Umar, Utsman, aku bukan tidak tahu tentang masalah jawabannya, tetapi beginilah jawabannya. Rasulullah mengantarkan ini kepadaku supaya ditebas lehernya, karena tidak ada jawaban yang benar yang bisa diterima oleh akal-akal mereka yang ingkar kepada Allah. Ya, ini peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau demikian, bersyukurlah kamu menjadi umat Nabi Muhammad yang betul-betul yakin bahwa walaupun Nabi Muhammad tidak bisa sebagaimana yang diminta oleh Yahudi itu tadi, kita percaya bahwa Nabi Muhammad itu berangkat ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, muntaha, mustawa, sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh-olehnya apa? Salat yang 5 waktu. Ini pun dibantah. Ya, masa Nabi Muhammad disuruh kala-kala itu pergi dan turun, pergi turun ke Allah dan kepada Musa untuk minta keringanan kepada Allah dari 50 sampai turun 5 waktu. Katanya Nabi Muhammad lebih mulia. Nah, itu musyawarah dikatakan. Wasyawirhum bil amri, bermusyawarahlah kamu. Kalau ada kesalahan jangan langsung terus dipotong, ya. Lihat sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Lihat semuanya kebaikan-kebaikan yang ada terjadi pada Rasulullah sebelum beliau menjadi nabi dan rasul. Seperti itu. Jangan ketika kamu tidak percaya, otakmu tidak bisa menerima karena kamu tidak ada iman, lalu langsung tidak percaya kepada nabi. Makanya Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, tempatnya takwa di sini. Isinya di sini. Jadi perkataan perbuatan itu keluarnya dari hati. Ya. Kalau menyalahkan itu gampang saja. Ya, tapi yang benar itu dari sisi Allah dan Rasulnya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar hanya kepada Allah menyembah. Nah, kalau sudah menyembah kepada Allah, apapun saja yang diperintah oleh Allah, fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang tinggalkan. Apa sih susahnya? Mau taat kepada Allah apa susahnya? Jaga dirimu. Jaga diri saja, jauh saja jaga orang lain. Ya, jangan memikirkan yang lain. Kalau bisa dikasih tahu, kalau tidak bisa biarkan saja. Itu caranya. Ya, Nabi Muhammad begitu. Ya, jangankan kita, Nabi Muhammad dari pamannya sendiri ditolak. Abu Lahab langsung menolak. Pertama kali sebelum mereka orang kafir menolak, Abu Lahab menolak dulu. Itu keluarganya. Jadi kebenaran itu, ya, datangnya di Allah. Ketika disampaikan ada permusuhan. Nabi Muhammad dimusuhi kenapa? Karena menyampaikan kebenaran. Awalnya dimusuhi? Tidak. Nabi dikatakan jujur, fatana, amanah, tabligh dan sebagainya. Itu kecerdasan yang patut ada pada di Nabi Muhammad. Tapi ketika menyampaikan yang hak untuk diikuti, yang batil untuk dihindari, barulah terjadi itu. Timbul permusuhan. Jadi kalau mau baik, kalau tidak ada musuhnya, ya bicara baik saja. Sudah sholat? Iya sudah sholat, alhamdulillah. Baik, bapakmu, ibumu, gimana sekolah anakmu? Sekolahnya di mana? Ya, jualannya laris, itu baik itu dah. Tapi kalau misalnya Al-Quran ini pasti ada musuhnya. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini, ya, memang sudah terjadi pada Nabi. Katanya Allah SWT, andai aku tidak pernah akan menghidupkan kamu
kecuali sudah aku sediakan musuhmu yang menantang kamu. Nabi Muhammad belum lahir, Abu Lahab sudah pamannya sendiri. Mana tua? Ponakan ben paman. Nah itu. Seperti itu. Jadi apapun saja, ini semuanya adalah fenomena kehidupan seperti ini. Jadi berbuat baiklah kamu kepada siapapun saja, ya, jangankan kepada manusia, kepada orang yang non Islam itu harus berbuat baik. Berbuat baiklah kamu.